Let's go! Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kami kepada kelompok 4. Kami akan mempresentasikan aliran-aliran psikologi. Puji nama Tuhan, perkenalkan nama saya Utari, program studi pendidikan agama Kristen. Psikologi berasal dari dua kata Yunani yang diambil dari kata psi dan logos. Psi berarti jiwa dan logos adalah ilmu. Nah, secara etimologi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Nah, di dalam psikologi ini terdapat aliran-aliran psikolog. Aliran yang pertama yaitu strukturalisme, dan yang kedua fungsionalisme, ketiga behaviorisme, keempat psikoanalisa, dan kelima humanistik, dan terakhir gestalt. Nah, yang pertama kita masuk dalam aliran yang pertama yaitu strukturalisme. Nah, strukturalisme ini merupakan aliran yang pertama dalam psikologi karena dikemukakan oleh para ahli Wilhelm Wundt setelah ia melakukan eksperimennya di laboratorium. Nah, Wundt dan pengikut-pengikutnya berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks sebenarnya adalah pasiennya kimiawi yang tersusun dari unsur-unsur. Nah, unsur-unsur ini tersusun dari sistematika psikolog. Nah, sistematika psikolog Wundt ini mengalami perkembangan dari masa ke masa, antara lain ada masa prasistematik, elementisme, sensasionalisme, asosianisme, dan yang ketiga fase empirisme, dan keempat filker psikologi. Nah, kita masuk dalam aliran yang kedua yaitu fungsionalisme. Fungsionalisme adalah orientasi dalam psikologi yang menekankan pada proses mental dan menghargai manfaat psikologi serta mempelajari fungsi-fungsi kesadaran dalam menjembatani antara kebutuhan manusia dan lingkungannya. Kita masuk dalam aliran yang ketiga yaitu behaviorisme. Nah, behaviorisme muncul sebagai kritik lebih lanjut dari strukturalisme. Nah, behaviorisme ini separah keras menolak unsur-unsur kesadaran yang tidak nyata sebagai dofek studi dari psikologi dan membatasi diri pada studi tentang perilaku yang nyata. Inti dari aliran ini adalah asumsi bahwa jiwa bukan materi sehingga tidak dapat diteliti secara langsung. Bagian ini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisa. Nah, seorang psikolog yang bernama Sigmund Freud berpendapat bahwa perilaku berasal dari proses yang tidak disadari melalui analisa terhadap jiwa, yaitu via psikoanalisa. Freud berusaha menembus kedalaman dari ketidaksadaran, lalu mengenali macam-macam dorongan dan isi-isi lainnya yang ada dalam ketidaksadaran. Alam bawah sadar adalah sumber dari motivasi dan dorongan yang ada dalam diri kita, seperti makanan atau motif-motif yang mendorong seniman atau ilmuwan berkarya. Carl Gustav Jung adalah seorang psikiater mengklasifikasikan ada dua bagian, yaitu kepribadian introvert dan kepribadian ekstrovert. Kepribadian introvert merupakan kepribadian dengan kecenderungan mengutamakan diri sendiri dan hidup di dunianya sendiri. Aspek yang terlihat dari seorang introvert adalah pemalu, tidak suka menjalankan fungsi sosial, dan menyukai privasi. Jadi, seorang introvert ini kecenderungannya melakukan segala sesuatu itu dengan sendiri, dengan kemampuannya sendiri, karena sifatnya yang pemalu, sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian sedangkan kepribadian ekstrovert ini merujuk pada dunia di luar dirinya dan sangat senang menjalankan fungsi sosialnya. Orang dengan karakter ekstrovert memiliki kecenderungan suka bergaul, menikmati aktivitas sosial, tidak nyaman ketika sendirian, dan mudah berteman. Teori penting lainnya dalam aliran psikoanalitik mencakup gagasan tentang alam sadar dan ketidaksadaran. Pendekatan psikoseksual Freud terhadap
pengembangan kepribadian dan konsep naluri hidup dan mati. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang aliran psikologi yang kelima, yaitu humanistik. Nah, Roger mendasarkan teori dinamika kepribadian pada konsep aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini apa? Adalah daya yang mendorong pengembangan diri dan potensi individu. Sifatnya bawaan dan sudah menjadi ciri seluruh manusia. Nah, aktualisasi diri yang mendorong manusia sampai kepada pengembangan yang optimal dan menghasilkan ciri unik manusia seperti kreativitas, inovasi, dan lain-lain. Inti dari humanistik adalah manusia itu bebas, cara rasional dengan perkembangan pribadi, dan sangat berbeda dengan binatang atau hewan. Meskipun aliran pemikiran awal terutama berpusat pada perilaku manusia yang tidak normal, psikologi humanistik sangat berbeda dalam penekanannya pada membantu orang mencapai dan memenuhi potensi mereka. Psikologi humanistik malah berfokus pada topik-topik seperti yang pertama yang akan saya jelaskan, yaitu menjadi orang yang berfungsi penuh. Nah, seorang yang berhubungan dengan keinginan terdalamnya dan mempercayai nalurinya sendiri. Jadi yang pertama itu ciri dari orang humanistik, dia ini berhubungan dengan keinginan terdalamnya dan mempercayai nalurinya sendiri. Dia terus mengembangkan dirinya sesuai dengan apa yang menjadi kemauannya sendiri, dan ia melandaskan semua pemikirannya untuk mengambil suatu keputusan lewat nalurinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kehendak bebas individu. Kapasitas yang dimiliki individu untuk membuat pilihan, memilih tindakan, dan mengendalikan kehidupan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, hierarki kebutuhan, sebuah teori yang diperkenalkan oleh seorang Maslow yang menyatakan bahwa manusia dimotivasi oleh serangkaian kebutuhan yang semakin kompleks, mulai dari kebutuhan fisiologis dasar hingga kebutuhan untuk mencapai potensi penuh seseorang. Kemudian yang berikut yaitu pengalaman puncak, saat kegembiraan yang murni dan transenden yang memainkan peranan penting dalam mencapai aktualisasi diri. Yang terakhir yaitu aktualisasi diri, artinya suatu keadaan mencapai potensi penuh seseorang. Dia mengembangkan dirinya untuk mencapai semua potensi yang ada di dalam dirinya. Pastinya dia ini mengerjakan dengan penuh kerja keras dan rasa tanggung jawab dalam kehidupannya, sehingga dia bisa mengaktualisasi dirinya sendiri. Nah, kemudian aliran psikologi yang ke-6 yaitu psikologi Gestalt, adalah seorang gerakan Jerman yang secara langsung menentang psikologi struktural oleh Wundt. Nah, bagi para ahli yang mengikuti aliran Gestalt, perkembangan itu adalah proses diferensiasi. Dalam proses diferensiasi yang primer adalah keseluruhan, sedangkan bagian-bagian adalah sekunder, yaitu bagian-bagian yang hanya mempunyai arti sebagai bagian daripada keseluruhan dalam hubungan fungsional dengan bagian-bagian yang lain. Keseluruhan adalah terlebih dahulu, baru disusul oleh bagian-bagiannya. Psikologi Gestalt ini adalah aliran psikologi yang didasarkan pada gagasan bahwa orang mengalami segala sesuatu sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, pendekatan psikologi ini dimulai dari Jerman dan Australia pada akhir abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap pendekatan strukturalisme molekuler. Nah, ini yang menjadi kesimpulan kelompok kami, bahwa dalam aliran-aliran psikologi pemikiran telah memudar. Masing-masing aliran tersebut mempunyai pengaruh terhadap perkembangan psikologi. Beberapa aliran psikologi terkini termasuk behaviorisme dan psikologi kognitif masih sangat berpengaruh. Saat ini banyak psikolog tidak menyelaraskan diri hanya dengan satu aliran pemikiran saja. Sebaliknya, mereka mungkin mengambil pendekatan yang lebih eklektif dengan memanfaatkan banyak perspektif dan latar belakang teoritis yang berbeda. Demikian video pembelajaran kami dari kelompok 4. Semoga boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.